ini clone Debian master menjadi Debian web server ya teman-teman. Nah, kita clone dulu seperti biasa. Ini kita clone ya, lanjut, tunggu prosesnya. Dan setelah itu jangan lupa seperti biasa setting neutralnya ya teman-teman. Nah ini kita ganti adapter satunya host only adapter ya. Nih kita lanjut, kita start nih. Nah ini kan ada nih penjelasannya di sampingnya teman-teman. Ya kita start dulu. Nah di sini seperti biasa kita masukkan root ya teman-teman. Ini kita masukkan root. Ini kita tunggu dulu, rada agak lama ya. Nah ini kita masukkan root. Jangan lupa passwordnya juga ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya saya ya 12345, kita tekan enter langsung. Nah udah nih. Nah kan ini ada contoh soal di samping nih yang putih, instalasi dan setting web server di Linux Debian. Nah kita ikuti saja teman-teman tahapan atau step by stepnya ya teman-teman. Nah ini kita langsung ketikkan nano yang urutan 6 nih ya, nano nano spasi /etc /neutral /interface langsung enter. Nah ini muncul nih, ini seperti biasa kayak yang di sebelumnya ya teman-teman, di video sebelumnya. Nah di sini di loopbacknya kita ketikkan auto eth0 ya teman-teman. Nah di sini samakan saja nih tulisannya ifs eth0 init static. Nah kalau IP-nya ini berbeda, tidak jadi masalah teman-teman, ini bebas untuk IP-nya. Kalau saya sih pakai yang /24 ya trafficnya. Nah di sini address 192.168.10.1. Nah kita netmasknya sesuaikan saja ya sama IP-nya 255.255.255.0. Nah habis itu tekan Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah sudah gitu kan masuk ke root lagi nih teman-teman. Lanjut langkah selanjutnya kita ketikkan /etc/init.d/neutral restart ya teman-teman. Nah ini ngerestart nih, jadi kunci kenapa harus di restart, jadi kan kita habis nyeting nih, biasanya ke restart itu jadi langsung muncul lagi di if config teman-teman. Nah nanti kita coba nih munculkan di if config ya teman-teman, muncul apa tidak IP-nya. Nih kita munculkan di if config ya teman-teman. Nah itu muncul teman-teman 192.168.10.1 ya teman-teman. Nah itu sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya itu, nah selanjutnya optical device nya kita ke yang Debian DVD1 ya ISO-nya. Nah kita ketik langsung apt strip-get strip install. Di sini install Apache ya teman-teman, Apache 2 PHP 5 ya teman-teman, langsung enter. Nah langsung ketik Y enter. Nah, tunggu lagi beberapa detik, sabar. Nah sampai selesai. Di sini nanti masuk ke root lagi nih teman-teman. Kita ikuti tahap selanjutnya. Habis itu kita yang ke-13 nih. Kita yang ke-13, tahap ke-13 di sini kita ketikkan cd /etc/apache 2/cites strip available / langsung enter. Bawahnya sudah masuk tuh available. Kita ketikkan lagi selanjutnya di sini cp 000 strip default titik conf nama kita ya teman-teman.
kalau kita pengen buat web. Nah, nama kita kan karena ini nama instruktur saya nih, Fahrozi. Nah, kita ketik nama kita Jati titik CONF, enter. Masih lanjut ya teman-teman. Nah, udah tuh masuk ke nano, panggil Jati tuh, diketik Jati titik CONF ya, langsung enter. Nah, ini udah muncul nih di sini. Nah, biasanya muncul di sini, langsung kita ketikkan lagi teman-teman nih. Di sini kita ganti server yang adminnya, itu kita ganti nama kita kak. Nah, kita ganti nama kita nih teman-teman. Nah, di sini kita hapus, kita mjati SBI, ini Gmail ya teman-teman, maaf lupa saya, ini Gmail, kita ganti Gmail saya. Nah, di sini langsung di bawahnya dokumen, kita ikuti saja, tapi yang belakang tuh yang tulisan HTML, yang dokumen rootnya kita bawa tuh nanti nih, kita ganti Jati nih HTML nya. Kalau sudah seperti biasa, kita CTRL X Y, langsung enter. Nah, kembali lagi nih. Nah, kita ketik, abis itu kita ketik A2 di set. Nah, nanti nih kita ketik A2 di set. Nah, yang seperti angka di 16 tuh, di urutan 16. A2 di set triple 0 strip default titik CONF. Nah, lalu enter. Udah seperti itu, lanjut ke bawahnya ya, A2 nset, nama kita Jati titik CONF, langsung enter. Selanjutnya yang ke 18, kita ketikkan cd spasi slash var slash, langsung di sini www slash. Nah, lanjut enter, masuk lagi nih, kita ketikkan mkdir Jati. Nah, masuk lagi nano, enggak, cd nama saya Jati slash. Nah, kita enter, kita masukkan lagi nano index HTML. Nah, di sini nano index titik HTML. Nah, lanjut. Nah, di nanti sini muncul kayak kosong gitu ya teman-teman. Nah, ini kita ketikkan di sini kayak di tes web server, nama kita nih kita ketikkan. Ini anggap aja kayak bagian kode-kodenya ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita buka kurung yang kecil tuh HTML, langsung kita enter, tes yang ini yang di angka 21 ya teman-teman nih, di sebelah kanan nih, tes web server. Nah, kita ketikkan itu nama kita nih, kalau kanan nama biasa instruktur saya ya teman-teman, Pak Roji namanya. Nah, kita habis itu kita ke bawah. Nah, habis itu kita yang buka kurung tapi yang kayak panah gitu, kita slash HTML, kita ketik lagi, tutup kurung. Nah, lalu kita CTR X, lalu pilih Y, lalu enter. Langkah selanjutnya kita yang dua-dua ya teman-teman, kita ketik nano php info titik php. Nah, di sini kita ketikkan buka kurung. Nah, ikuti saja nih yang angka 22 di kanan nih. Seperti itu teman-teman.
seperti biasa teman-teman, kalau sudah kita ketikkan gini, kalau udah kelar kita ctrx, ketik Y, enter. Nah lanjut ke sini lagi nih teman-teman. Nah di sini kita masukkan yang kedua tiga tahap selanjutnya, slash etc slash init titik d slash apache 2 restart. Nah ini restart nih kegunanya restart itu yang tadinya kita belum setting, nanti kita jadi muncul nih teman-teman di sininya, di CLI nya muncul nih. Nah sebelum itu kita setting lagi teman-teman. Nah di sini untuk tanggal 24 kita setting di VirtualBox ya teman-teman. Nah kita setting status, coba kita cek IP nya teman-teman. Nah kita cek IP nya ya teman-teman, sesuaikan saja kan, karena saya nggak pakai yang 10, pakai yang 192. Nah ini kita ketikkan deh di properties, di yang TCP. Nah kita ketikkan yang paling bawah, kita pilih. Nah kita ketikkan di sini 192 titik 168 titik 10 titik di sini titik 2 ya. Nah lanjut, itu otomatis ya biasanya teman-teman. Di situ otomatis biasanya nih di bawah di subnet maxnya kita enter. Nah itu otomatis. Nah gateway nya nih 192.168.10.1 ya teman-teman. Nah yang preferred DNS servernya juga sama kayak gateway teman-teman isinya. Nah tahap itu sudah, lanjut kita coba nih teman-teman di browser, kita buka lewat IP teman-teman ya, 192.168.10.1. Nah ini muncul nih tuh sesuai yang kita tadi ketik di CLI sebelumnya teman-teman. Nah itu berarti udah berhasil kan, karena tampilannya masih biasa saja, belum diedit lagi. Jadi berarti sudah berhasil. Nanti tinggal diedit lagi aja supaya bagus itu web servernya teman-teman. Ini baru uji coba saja ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu videonya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa teman-teman.